Selamat mendengarkan podcast ini. Saudara sekalian, ada satu hal yang tidak pernah terpikirkan oleh orang awam yang tidak pernah duduk di bangku sekolah teologi, khususnya sekolah tinggi teologi yang memiliki analisa kritis terhadap Alkitab. Para teolog dan penggali Alkitab di lingkungan sekolah teologi sering lebih jujur memandang Alkitab. Walaupun tidak jarang di antara mereka yang kebablasan, saudara, lalu bersikap kurang ajar terhadap Tuhan dan wahyu yang disampaikan melalui Alkitab ini. Ini terjadi oleh karena mereka berusaha untuk melihat Alkitab benar-benar secara kontekstual dan mempergunakan rasio atau pikiran semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, saudara, dan memandang Alkitab sejujur-jujurnya dari berbagai aspek. Apakah itu aspek historis, saudaraku, aspek dari teks bahasa asli, aspek latar belakang. Kalau bicara soal latar belakang Alkitab, biasanya yang sungguh-sungguh belajar Alkitab itu berusaha untuk mengerti siapa penulis Alkitab, kapan ditulis, ditujukan untuk siapa, dalam suasana bagaimana kitab itu ditulis atau surat itu ditulis, apa yang diharapkan oleh si penulis Alkitab pada waktu itu. Nah, kejujuran itulah, saudaraku, yang tadi saya maksud. Nah, ada satu hal yang kita akan pelajari pada kesempatan ini. Di sini juga membutuhkan kejujuran, saudara, ya. Mengenai konsep Paulus terhadap eskatologi atau mengenai parousia. Eskatologi itu studi mengenai akhir zaman. Parousia itu hal-hal menyangkut kedatangan Tuhan Yesus. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua atau second coming yang akan mengakhiri sejarah dunia ini. Saudaraku sekalian, sulit membantah bahwa Tuhan membiarkan orang percaya pada abad mula-mula termasuk Paulus salah memahami parousia. Sulit kita membantah bahwa Tuhan ternyata membiarkan orang percaya pada abad mula-mula termasuk Paulus dalam memahami parousia. Tuhan membiarkan orang percaya salah dalam memahami eskatologi atau parousia ini. Hal kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Pada umumnya di abad-abad awal kekristenan timbul atau tumbuh, mereka sangat yakin kedatangan Tuhan akan terjadi pada zaman mereka. Tetapi kenyataannya Tuhan tidak datang pada zaman mereka. Dan sampai mereka semua mati. Dari tulisan Paulus, saudaraku, kita akan lihat nanti beberapa tulisannya, ya. Menunjukkan bahwa Paulus sendiri sangat yakin bahwa ia akan menyongsong Tuhan pada zamannya. Ia akan menyongsong Tuhan pada zamannya. Demikian pula ketika penduduk Yerusalem menjual seluruh milik dan harta bendanya dan membagi-bagikannya untuk menjadi milik bersama. Hal ini juga bisa dipicu oleh keyakinan mereka terhadap kedatangan Tuhan yang sudah dekat. Dalam sejarah gereja ditulis, kemarahan atau salah satu penyebab kemarahan Roma adalah mereka tidak mengakui kaisar sebagai penguasa atau raja mereka. Sebab mereka menantikan raja yang akan datang. Jadi kalau
orang-orang Kristen memiliki daya juang yang begitu hebat pada waktu itu. Karena mereka memiliki keyakinan yang sangat kuat bahwa kedatangan Tuhan akan terjadi atau berlangsung pada zaman mereka. Termasuk penduduk Yerusalem. Maksud saya orang-orang Kristen di Yerusalem yang menjual seluruh milik dan harta bendanya dan membagi-bagikannya untuk menjadi milik bersama. Kemudian hari, saudaraku, jemaat Yerusalem adalah jemaat yang paling miskin dan harus mendapat dukungan dari saudara-saudara seiman di luar Yerusalem. Dan Paulus salah satu dari hamba Tuhan yang mengumpulkan dana, mengumpulkan sumbangan untuk jemaat Yerusalem. Hal-hal seperti ini dulu tidak saya sukai. Tetapi waktu berjalan, maksud saya tidak menyukai ada statement-statement seperti itu. Tapi setelah kita melihat banyak kenyataan, memang kita harus memandang Alkitab secara jujur, saudara. Hal-hal seperti ini bukan sesuatu yang patut ditolak. Ya, bukan hal yang membuat kita menjadi malu mengakui, saudara. Banyak lagi. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa mereka meyakini bahwa langit ini ditopang oleh pilar-pilar, bahwa bumi ini ada ujungnya. Tapi sekarang kita melihat, sekarang ilmu pengetahuan membuktikan, ada verifikasi yang tidak bisa dibantah, bahwa langit tidak ditopang oleh pilar-pilar. Bahwa bumi ini bulat, bukan seperti satu bidang yang ada ujungnya. Nah, misalnya seperti itu, dan banyak hal lagi, saudaraku. Banyak hal lagi. Dan itu sangat harus kita mengerti, sebab ini ditulis ribuan tahun sebelum kita, dengan pola pikir primitif, dengan kapasitas berpikir yang sederhana yang mereka miliki. Tetapi yang mengejutkan dan mengherankan, saudara, Alkitab ini memuat kebenaran-kebenaran yang mampu melintasi segala zaman dan segala tempat. Asal kita bisa mengekstrak, kita bisa mampu mengekstrak, mendapatkan ekstraknya, substansinya, intinya, sarinya. Nah, kita lihat 1 Korintus pasal 7. Kita lihat beberapa ayat di 1 Korintus pasal 7. Di surat-surat lain, saudaraku sekalian, di surat-surat lain, saudara, kita dapat juga menemukan tulisan Paulus yang mengisyaratkan bahwa Paulus yakin sekali Tuhan datang pada zamannya. Dan Paulus seorang eskatomania atau parosiamania, maniak dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus itu. Nah, kita lihat 1 Korintus pasal 7 ayat 26 dulu, saudara. 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-26. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Ya, ayat 29. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu, dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Ya, 31. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Ya. Bukan hanya tulisan Paulus di Korintus. Tulisan Paulus di bagian lain pun juga mengisyaratkan dengan jelas bahwa Paulus yakin sekali bahwa kedatangan Tuhan berlangsung atau terjadi pada zamannya. Sempat kepikir di dalam benak saya, ini kesalahan Roh Kudus atau kesalahan siapa? Tapi kalau kita baca ayat 26 tadi, ada pernyataan yang patut kita perhatikan. Aku berpendapat. Ini jujur ya saudara, ini jujur. Aku berpendapat.
Ini jujur. Dia tidak berkata, Tuhan memberitahukan kepadaku. Enggak, dia enggak mengatakan itu. Aku berpendapat. Saudaraku sekalian yang kekasih, ini sejajar dengan apa yang terjadi dalam hidup Abraham. Kejadian pasal 12 ayat 1, Tuhan berkata, pergilah kamu dari negerimu, dari sanak saudaramu, ke negeri yang akan kutunjukkan. Dan Tuhan tidak memberitahukan bahwa negeri yang Tuhan mau tunjukkan itu tidak pernah ditemukan Abraham di bumi ini. Tidak pernah ditemukan. Ibrani pasal 11 ayat 13 kita baca. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Ya, dari jauh melambai-lambai. Entah ini dalam bentuk hikmat, mimpi, atau penglihatan. Dari jauh melambai. Tuhan benar-benar tunjukkan. Bukan tidak ditunjukkan sama sekali. Ditunjukkan setelah melewati satu perjalanan panjang. Dan Abraham membuktikan kesetiaannya kepada Tuhan. Tuhan tunjukkan memang ada negeri itu. Nah, saudaraku sekalian, dari dua contoh ini, apa yang dapat kita petik? Tentu ada beberapa nasihat yang kita dapat petik. Tapi satu hal yang paling kuat adalah manusia tetap manusia, saudara. Sadarilah, manusia tetap manusia. Sehebat Abraham, sehebat Paulus, tetap manusia. Logikanya, saudaraku, kalau Abraham tahu bahwa negeri yang Tuhan maksudkan tidak pernah dia injak, sebab tidak ada di bumi ini, mungkin belum tentu Abraham mau keluar dari Ur Kasdim. Belum tentu. Ini logika saja ya saudaraku. Dan saya kira cukup adil kita memandang demikian. Nah, mungkin supaya saudara lebih jelas, kita harus baca Ibrani 11 tadi, ayat 10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Itu yang diharapkan oleh Abraham. Ayat 9. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu. Nah, tanah yang dijanjikan itu bukan milik pusaka yang Abraham ingin miliki. Jangan salah. Ayat 8, saudara bisa membaca. Baca ayat 8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi miliknya, milik pusakanya. Milik pusakanya. Abraham bukan tidak punya milik pusaka, bukan tidak punya warisan. Abraham punya warisan. Tetapi Abraham menilai bahwa apa yang Elohim sediakan itu jauh lebih baik dari apa yang dapat dia miliki di Ur Kasdim dan yang dia dapat peroleh di Kanaan. Apalagi Kanaan waktu itu tentu masih gersang. Tidak seperti Ur yang sudah maju, saudara. Ayat 9. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Ya, seolah-olah di suatu tanah asing. Dia tidak menganggap itu sebagai milik pusaka. Dia tetap bersikap sebagai orang asing. Itu tanah yang dijanjikan Tuhan untuk keturunannya. Dan punya arti penting Kanaan itu sebenarnya, ya. Punya arti yang sangat penting. Tetapi milik pusaka yang dinantikan Abraham bukan Kanaan. Bukan tanah Kanaan yang sekarang diperebutkan Israel dan Palestina itu. Terus? Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Yang satu itu. Tuhan membiarkan Abraham tidak tahu negeri yang dimaksud. Abraham juga tidak diberitahu bahwa negeri tidak pernah dia injak. Hanya dari jauh. Kenapa Tuhan tidak memberitahu? Pasti Tuhan bertindak pakai aturan.
bertindak dalam kebijaksanaan dan hikmat yang melampaui segala akal. Tadi kembali kepada kodrat manusia. Kalau Abraham tahu bahwa negeri itu tidak pernah dia injak, belum tentu dia melangkah keluar Ur Kasdim. Dan kalau dia tidak melangkah Ur Kasdim, dia tidak pernah memiliki naluri musafir, jiwa musafir. Ayat 38. Ayat yang ke-38. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Ini kan menggambarkan Abraham dan tokoh-tokoh iman perjanjian lama, saudara, yang meninggalkan kenyamanan umum, ya, demi satu janji yang diberikan Elohim kepada mereka. Ayat berikutnya, 39. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Ya, sekalipun mereka punya prestasi yang luar biasa, kolsom terbelah, ya kan? Sudah umur tua, masih bisa punya anak, dan banyak prestasi yang luar biasa lainnya. Tapi mereka tidak mendapat apa yang dijanjikan itu, dari jauh melambai. Nah, demikian pula dengan Paulus. Kalau Paulus tahu bahwa Tuhan tidak datang pada masanya atau zamannya, pertanyaannya, apakah Paulus sehebat, segiat seperti yang kita baca dalam Alkitab? Anda bisa jawab ya, tapi juga bisa tidak. Tuhan tidak memberitahukan, dan tidak bisa dibantah bahwa Tuhan membiarkan orang percaya pada abad mula-mula, termasuk Paulus, salah memahami parousia ini. Satu hal yang harus kita akui, saudaraku, bahwa kita ini manusia yang tidak gampang diajak rohani. Bahasanya paling gampang itu. Kita manusia yang tidak gampang diajak rohani. Yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di Matius pasal 6 itu, baca ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nggak gampang. Nggak gampang, saudaraku. Nggak mudah. Baik Abraham, baik Paulus, nggak gampang diajak rohani. Mereka juga manusia seperti kita. Jangan lupa. Jangan karena kita sudah terbiasa membaca riwayat hidup mereka yang begitu luar biasa, dan mereka telah selesai dengan penyelesaian yang baik, finishing well, lalu kita memandang berlebihan terhadap Paulus. Dia seperti kita. Seperti kita. Abraham juga pasti seperti kita. Hanya tentu prestasi imannya telah menunjukkan bahwa mereka patut menjadi teladan kita. Nggak gampang orang diajak rohani itu. Nggak gampang orang memindahkan hatinya di kerajaan itu. Dengan mengatakan hal ini, maksud saya adalah jangan main-main dengan hidup kekristenan, saudara. Jangan main-main. Yuk jujur yuk. Begini saudaraku, begini ya. Saya kepikir, karena saya merenungkan terus hal ini. Kalau pakai bahasa saya, Tuhan itu gimana menjelaskan kepada manusia bahwa bumi ini sementara, seindah-indahnya, senikmat-nikmatnya, senyaman-nyamannya, nggak ada artinya dibanding kerajaan dan kemuliaan nanti. Nggak bisa dijelaskan kan? Halo? Nggak bisa dijelaskan. Saya jadi kepikir ya, seperti waktu kita kecil dibawa ke dokter mau suntik. Orang pada kena malaria atau apa waktu itu harus disuntik untuk imunisasi. Atau waktu kita mau dicabut giginya. Ayo kita nanti beli mainan, kita jalan dulu. Kita belum tahu waktu kecil kalau gigi nggak dicabut nanti mengsong sana mengsong sini jelek. Apalagi kalau perempuan bisa susah dapat jodoh gitu. Orang tua hilang akal, gimana ngajak ini? Sakit mam. Enggak, nanti kita jalan-jalan setelah itu pokoknya begini nih, begitu. Nggak bisa jelasin. Nggak bisa jelasin. Ayo nak belajar rajin nak. Gimana ya?
Kalau kamu nggak lulus sekolah, nggak sekolah, kamu jadi miskin, nanti gimana ya jelasinnya? Ayo suntik. Nggak apa-apa, nggak sakit. Nggak apa-apa, kan pintar, kamu jagoan. Gimana jelasinnya ya? Nah, manusia itu ya dalam kebodohannya nggak bisa menangkap semua yang Tuhan mau jelaskan kepada kita. Anda tenang dan renungkan hal ini, saudara. Mestinya kita yang seharusnya lebih dari Paulus ya. Kenapa? Paulus mungkin tidak memiliki pelajaran banyak seperti yang kita miliki. Kita baca semua tulisan Paulus, pengalaman Paulus jatuh bangunnya, seluruh Injil yang sudah lengkap ditulis. Zaman Paulus belum lengkap ditulis. Sejarah gereja, pengalaman tokoh-tokoh iman, kita bisa belajar. Ibarat kleceng, banyak gurunya. Mestinya lebih sakti kita. Tapi gimana mau menjelaskan bahwa bumi ini sementara, senikmat-nikmatnya hidup, sepuas-puasnya memiliki segala kegemerlapan, itu nggak ada apa-apanya dibanding kemuliaan nanti. Nah, nggak gampang jadi rohani, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, kalau kita sudah belajar dari pengalaman Paulus, ya, pengalaman Abraham, yuk kita nggak anggap remeh. Menjadi rohani itu sulit, menjadi rohani itu berat. Memindahkan hati kita di kerajaan Tuhan itu sulit sekali. Sulit. Saya tanya saudara, dari kualitas hidup kekristenan saudara hari ini, saudara pantas disebut rohani enggak? Nah, yang pintar bilang, rohani itu gimana sih Pak? Coba ngajak debat. Oke. Dalam konteks ini adalah hatimu tidak tertaruh dalam dunia. Itu maksud saya. Mana bisa Pak? Ya saya dulu juga berpikir mana bisa. Dulu juga saya berpikir mana bisa. Saya senang membaca buku antariksa, teori Big Bang. Sekarang lagi belajar soal sistem atom. Wah, Tuhan tuh hebat sekali. Saya ke toko buku ngegeratak buku-buku itu. Lalu kalau membaca sampai berulang-ulang, kalau sekali saya bingung, saya ulangi 2 kali lagi. Tapi satu hal yang saya tangkap, jagat raya itu luas. Waduh, kita ini kecil sekali. Sangat kecil sekali. Aduh, tidak ada hebatnya sama sekali aku ini. Tapi Tuhan memilihku menjadi anaknya. Dan mempersiapkan aku di kerajaannya. Waduh, luar biasa itu. Saya ngomong begini juga dari dulu sudah mulai. Tapi menghayati yang sesungguhnya juga baru sekarang-sekarang ini terus berkembang. Baru mengerti apa artinya memindahkan hati kita di kerajaan Bapa di surga. Jangan anggap sepele. Jangan anggap ringan hal ini, saudara. Ini berat. Kerja keraslah. Nah, saudaraku sekalian, hal yang berikut, apa yang kita pelajari dari pengalaman Paulus ini, mengisyaratkan dengan jelas bahwa orang percaya tidak boleh terpaku dengan masalah kapan Tuhan datang kembali. Tuhan aja nggak kasih tahu Paulus, mosok kita mau tahu? Orang yang terpaku pada hari kedatangan Tuhan tidak mengerti bahwa kalau Alkitab berbicara mengenai akhir zaman, yang ditekankan bukan tepat waktu kedatangannya, tetapi suasana dunia pada akhir zaman yang harus disikapi dengan kehidupan iman yang benar. Sebenarnya saudaraku, penuangan Roh Kudus pada zaman Petrus sebagai penggenapan Yoel pasal 2 itu sebenarnya sudah memulai dekade atau masa akhir zaman. Yohanes ketika menulis suratnya, dia berkata ini benar-benar zaman akhir. Dalam Ibrani dikatakan juga ini betul-betul hari terakhir. Nah, akhir zaman atau zaman akhir itu adalah masa selang atau dekade ketika Roh Kudus turun, ya, menyusul kenaikan Yesus ke surga sampai kedatangan Tuhan kedua kali atau second coming. Saudaraku sekalian,
Sejak kedatangan Tuhan pertama dan kenaikannya ke surga, kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, kenaikannya ke surga, sampai kedatangan yang kedua kali, ini masa penting. Sebab pada masa ini ada peperangan antara kuasa jahat yang menarik sebanyak mungkin orang masuk ke dalam kegelapan abadi, dan Tuhan kuasanya dan hamba-hambanya yang menarik sebanyak mungkin orang masuk ke dalam kemuliaan bersama dengan Kristus. Sebab Tuhan tidak mengendaki seorang pun binasa. Hari-hari ini kita harus semakin menyadari peperangan dan ketegangan antara kerajaan kegelapan dan kerajaan yang semakin dahsyat. Nah, untuk itu kita harus berpikir begini, saudaraku. Sebelum kedatangan Tuhan Yesus, ribuan tahun, saudaraku, betapa tentramnya bumi ini. Kalaupun ada perang, itu terlokalisir. Pada dasarnya bumi itu nyaman. Tetapi dengan kedatangan Tuhan Yesus sendiri berkata, aku lemparkan api. Aku bukan bawa damai, tapi pedang. Dunia bergolak. Dan sebenarnya dalam hal ini saya perlu menjelaskan soal kuda-kuda yang dalam kitab Wahyu. Tetapi lain waktu atau saudara sudah pernah mendengar saya bicara itu. Dunia akan mengalami pergolakan. Ya perang, yang gempa, ya kemiskinan, maut, dan lain sebagainya. Dan semua itu harus terjadi menjelang kedatangan Tuhan. Ketika Tuhan akan memulihkan segala sesuatu. Dekade kenaikan Yesus ke surga dan kedatangannya ini akhir zaman. Jadi kalau kita berkata akhir zaman, masalahnya bukan terletak pada bagaimana kita menemukan tepat waktu kedatangan Tuhan, tapi bagaimana kita mengerti keadaan yang ada sekarang dan kita mensikapi dengan kehidupan iman yang benar. Sebab kalau kita tidak memiliki sikap yang jelas, kita tidak akan termasuk orang-orang yang dipersiapkan untuk dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sebab barang siapa tidak bersama dengan aku, ia melawan aku. Barang siapa tidak mengumpulkan beserta aku, ia mencerai-beraikan. Pemberontakan iblis di surga berlanjut di bumi ini. Dan mungkin saudara patut memperhatikan di Wahyu pasal 12. Mari kita baca ayat 7 dulu biar nyambung, saudaraku. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-7. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ya, jangan membaca di perikop itu saja. Karena kita tidak akan tahu apa yang membuat naga itu bisa dikalahkan. Baca berikutnya. Ini dipisahkan oleh judul, saudara. Teks aslinya sebenarnya tidak ada judul. Ini satu rangkaian. Ya. Terus ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Terus. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba. Ulangi, ayat itu diulangi. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba. Ya, tidak ada yang bisa mengalahkan iblis kecuali darah anak domba. Kalau saudara membaca kitab Wahyu berulang-ulang itu, karena engkau menumpahkan darah, gitu kan? Singa dari Yehuda itu yang bisa mengalahkan iblis. Nah, memang agak riskan bicara soal surga karena kita belum pernah lihat di sana.
Yang pernah lihat surga aja pasti juga tidak diperkenankan melihat kejadian itu karena sudah berlangsung di dalam ukuran waktu kita. Kan bayangan kita karena iblis berbuat salah, gitu ya, langsung Tuhan usir, Allah Bapa usir, pergi kamu, kan gitu. Tapi Anda jangan lupa bahwa Allah itu tidak kelihatan, Allah itu roh adanya. Yang kelihatan itu Tuhan Yesus. Kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Oleh darah dombalah iblis tidak mendapat tempat. Nah, peperangan dari surga pindah ke. Nah, sejak Yesus menumpahkan, itulah zaman akhir. Itulah zaman akhir. Itulah akhir zaman. Pasca penumpahan darah Tuhan Yesus naik ke surga. Bumi ini terjadi peperangan. Aku lemparkan api. Aku bukan bawa damai, tapi bawa pedang. Kalau saudara membaca Lukas 10 ayat 18, sebenarnya itu juga bisa merupakan satu pernyataan nubuatan. Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ini masa yang penting. Jadi kalau bicara soal akhir zaman, jangan digiring kepada kapan Tuhan Yesus datang. Tanda-tandanya apa? Sampai kita meleset dan tidak mengerti bahwa kalau Tuhan meneriakkan mengenai akhir zaman akhir, kita harus mensikapinya dengan iman yang benar. Saya ulangi lagi, pemberontakan beralih dari surga ke bumi dan iblis mencoba menyeret sebanyak mungkin manusia untuk ikuti jejaknya, melawan Tuhan. Dan ini merupakan gerakan iblis yang berlangsung sampai hari ini. Manusia harus menyadari. 1 Petrus 5 ayat 9, harus waspada, dia seperti singa yang mengaum. Jadi ketika kerajaan Allah datang, maka manusia harus mengambil satu keputusan, di pihak mana dia berdiri. Begitu dia bilang di pihak Tuhan, pindahkan hatimu di surga. Di sini perang saja. Yang pertama, perangi dagingmu. Perangi kebetahanmu di bumi supaya jadi musafir. Lalu lepaskan belenggu-belenggu orang, belenggu-belenggu atas orang-orang itu, supaya pemilikan atau ownership iblis atas orang-orang juga dilepaskan. Tapi bagaimana kita bisa melepaskan belenggu mereka kalau kita masih terbelenggu? Jadi ketika kerajaan surga datang oleh Tuhan Yesus, ini merupakan isyarat dimulainya sebuah peperangan besar. Peperangan untuk membinasakan pekerjaan iblis dan mengembalikan manusia kepada pemiliknya. Bersama aku, ayo. Nggak bersama, melawan. Nggak mengumpulkan, kamu ngaco, mencerai-beraikan. Jadi ketika Tuhan Yesus datang membawa Injil kerajaan Allah, kita menyambut berita itu. Kita berkata, aku di pihak engkau Tuhan, pindahkan hatimu. Seperti Abraham, belajar taat. Karena iman yang kita miliki harus imannya Abraham. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Iman macam mana? Imannya Abraham. Ingat, jangan dianggap sebagai jasa. Ya, kalau kita lihat anugerah Tuhan, keselamatan dan korbannya di kayu salib, kebaikan 1000 kali dari apa yang kita miliki nggak menyelamatkan kita, saudara. Kita hanya menyambut, aku ikut engkau Tuhan Yesus. Oke, pindahkan hatimu. Dengarkan Injilku supaya diperbaharui pikiranmu dari hari ke hari. Ayo perang, perangi dirimu dulu. Lepaskan beban dan dosa, lalu kau bisa menanggalkan. Maksud saya, kamu bisa melepaskan belenggu-belenggu atas orang-orang yang dikuasai oleh kuasa kegelapan. Jadi sebagaimana iblis mendayagunakan kekuatan dan pengikutnya untuk melawan Allah, demikian pula Tuhan Yesus juga akan melibatkan kita menjelaskan laskarnya, supaya seperti di Roma pasal 8:17, barang siapa yang menderita bersama dengan Kristus akan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Nah, ini yang penting kita mengerti mengapa Abraham juga tidak tahu bahwa negeri itu tidak ada. Satu, dia diajar taat. Tapi sebenarnya kalau cuma belajar taat, tidak usah keluar Ur Kasdim. Di Ur Kasdim
ia bisa belajar taat dan Tuhan bisa mengajar dia taat di Ur Kasdim. Tetapi untuk memiliki jiwa musafir, tidak bisa ndak. Dia harus keluar dari Ur Kasdim. Tidak gampang, saudaraku. Jadi pihak siapa kamu? 1 Petrus pasal 1 ayat 16. Alkitab mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Begitu kamu panggil aku Bapa, kuduslah kamu. Ayat 17 lalu mengatakan apa? Baca 17. 1 Petrus 1 ayat yang ke-17. 16 dulu supaya nyambung. 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ya, begitu kita memanggil Dia Bapa, kuduslah kamu sebab aku kudus. Begitu kita panggil Dia Bapa, kamu menumpang di bumi ini. Siap enggak? Maka Tuhan berkata apa? Hitung dulu anggarannya. Saya bukan orang yang gagal hidup lalu frustasi sehingga khotbahnya seperti ini, saudara. Saya masih giat bekerja. Saya juga giat olahraga. Saya mau jaga kesehatan supaya umur saya sepanjang mungkin. Tapi kalaupun harus meninggal, enggak apa-apa. Kematian itu jembatan emas untuk memperoleh kemuliaan. Nah sekarang kita harus mengerti, kalau kita menjadi orang Kristen atau menjadi anak Tuhan, formatnya itu begitu, settingannya itu begitu, tidak ada format atau settingan yang lain. Ya pertanyaannya, apakah anak-anak muda bisa begini, Pak? Kenapa tidak bisa? Waktu perang salib anak-anak umur 12 tahun bisa dikirim puluhan ribu jumlahnya, walaupun itu tindakan yang salah. Ternyata banyak atau ada teroris-teroris yang umurnya di bawah 20 tahun dan mereka dengan kebanggaan bisa pasang bom di tubuhnya. Kalau bisa meledakkan diri lalu ada korban dari orang-orang yang dianggap musuh Tuhannya, kebanggaan. Kenapa anak-anak muda nggak bisa untuk mulai berpikir mengenai hal ini mulai sekarang ini? Bahwa kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, kita diformat untuk menjadi warga kerajaan surga, supaya arah hidup kita tertuju kepada kerajaannya saja. Jadi kalau seseorang tidak menyadari peperangan ini, maka Anda akan punya banyak peperangan yang lain yang tidak membawa saudara kepada kemuliaan Kristus. Kalau seseorang tidak menyadari peperangan ini, maka sebagai akibatnya tidak pernah menaklukkan pikiran dan dagingnya untuk Kristus. Penaklukan ini adalah persembahan yang berbau harum. Inilah kemenangan yang mendatangkan mahkota bagi kita. Dan setelah ini baru Tuhan akan mempercayai kita untuk menderita bersama-sama dengan Dia. Kalau kita belum menaklukkan pikiran daging kita di bawah otoritas Kristus, bagaimana kita bisa menderita bagi Dia? Orang yang sibuk memperkarakan kapan dia kaya, kapan punya mobil, kapan saya jadi orang terhormat, kapan saya punya barang ini, kapan saya punya barang itu. Yakin, dia nggak akan pernah jadi laskar Kristus, saudaraku.